Sekarang, tips dan trik menerapkan sikap asertif. Seperti apa caranya? Yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Cobalah untuk selalu memperhatikan semua hal yang dikatakan lawan bicara Anda. Jangan menyela pembicaraannya meskipun Anda punya pendapat. Tunggu dulu sampai orang tersebut selesai berbicara, baru nyatakan pendapat Anda. Ketika sedang mendengarkan, coba pahami sudut pandang dan situasi orang tersebut. Dengarkan dengan baik, usahakan bisa menjadi dari sisi sudut pandang lawan bicara kita, tapi apa yang ada di pikiran kita dicatat. Nah, setelah kita mendapatkan kesempatan untuk menjawab, langsung disampaikan. Yang kedua, berani menyampaikan perbedaan pendapat. Nah, ini biasanya agak sulit. Perbedaan pendapat adalah hal yang umum terjadi. Ketika Anda tidak sependapat dengan lawan bicara, Anda harus berani mengutarakannya. Ingat, mengutarakan berbeda dengan memaksakan pendapat. Mengutarakan itu menyampaikan, Bu El, kalau seperti ini gimana ya? Mbak Meza, kalau kayak gini, menurut Mbak Meza gimana gitu. Nah, nanti dari atasannya, dari Bu Eli, Meza akan menyampaikan, kalau menurut saya begini, kalau teman-teman bagaimana? Nah, di sanalah artinya dua-duanya harus dituntut nih asertifnya. Nggak boleh salah satu saja. Ingat juga bahwa Anda masih mungkin salah, meskipun Anda sangat percaya diri dengan pendapat Anda. Karena kadang kita melihat sesuatu, sudut pandangnya bisa berbeda. Selalu hargai orang lain. Ini artinya dari tadi saya sudah sampaikan, ingat teman-teman, tetap menghargai orang lain ketika Anda sedang mengutarakan pikiran, keinginan, ataupun opini tertentu. Hindari berkeras kepala. Berkeras kepala itu tidak baik, jadi pastikan kita menyampaikan pendapat dengan tetap menjaga perasaan orang lain. Hindari merasa bersalah. Nah, ini salah juga. Saya kadang merasakan ini loh teman-teman, tadi saja saya nelpon Bu Mesa, saya merasa bersalah gitu. Salah nggak ya saya? Kadang butuh teman untuk menyampaikan apa yang tadi kita lakukan benar atau salah, itu memang diperlukan. Tapi kalau kita benar-benar sudah straight, kita sudah sangat-sangat stabil, poin-poin ini harus kita ingat. Hindari merasa bersalah setelah Anda mengatakan tidak terhadap suatu pendapat atau menolak pendapat atau permintaan tersebut. Anda tidak harus menjadi people pleasure. People pleasure itu selalu menyenangkan orang lain. Selama Anda mengemukakan alasan yang jujur, masuk akal dan tidak menyalahi aturan, tidak ada alasan untuk merasa bersalah. Nah, yang kelima adalah tetap tenang saat bicara, lalu hindari penggunaan sifat atau kata kalimat yang terlalu agresif. Tadi sudah saya sampaikan agresifnya seperti apa. Posisikan lawan bicara sebagai teman, jadi jangan posisikan lawan bicara ini. Ini kalau posisi mungkin kalau yang dapat sharing ini adalah sebagai leader ya. Leader berlatih dengan hal-hal kecil, belajar dari banyak orang, dan yang paling bawah adalah selalu bersabar. Berlatih dengan hal-hal kecil ini seperti ini teman-teman. Nanti semua ya, sampai di rumah, Mi Amnur, Mi Engga, langsung bercermin. Berbicara di depan kaca. Berbicara kalau saya seperti ini bagaimana? Sudah asertif tidak? Karena berlatih dengan hal-hal kecil ini saat kita melakukan asertif, wajah kita pun harus dilatih teman-teman. Tidak hanya pemilihan kata-kata, tapi wajah juga harus dikendalikan. Intinya bisa dilihat orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan yang paling terakhir adalah selalu sabar. Nah, menjadi pribadi yang asertif itu teman-teman, itu prosesnya panjang. Terkadang mempraktekkan sikap asertif itu membutuhkan keberanian ekstra. Keberanian ekstranya saat kita melakukan asertif kepada atasan biasanya. Konteks yang sulit biasanya dengan atasan. Kita coba dengan teman dulu deh. Karena keberanian ekstra itu dan biasanya sangat lelah. Melelahkan saya yakin. Tapi kalau kita nggak mulai, kapan kita jadi asertif?
Kalau kita tidak mulai, jangan-jangan nanti kita pasif, mentok-mentok di pasif, marah-marah jadinya agresif.